Halo teman-teman, selamat datang pada video pra-acara Feasibility Study Praktikum Industri Ternak Potong tahun 2025. Di sini kita akan belajar terkait analisis usaha suatu proyek peternakan, yaitu komoditas babi. Feasibility Study merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis suatu usaha untuk menghindari adanya kerugian pada usaha tersebut. Baik teman-teman, kita sudah berada di Excel dari perencanaan area peternakan komoditas babi yang akan kita jalankan. Gitu. Untuk sheet yang ada di Excel ini yaitu ada sheet lahan, sheet transfer pakan, sheet data, sheet tahun 1, 2, 3, 4, sheet komposisi, dan juga sheet analisis usaha. Kita masuk ke bagian sheet data, di mana di bagian sheet data sudah tertulis data-data dari komoditas babi yang kita pelihara. Kita masuk ke bagian interval kelahiran, dapat kita hitung dengan cara memasukkan rumus yaitu kurung buka, siklus estrus, dikali service per conception dikurangi siklus estrus yang terlewat. Kemudian kurung tutup ditambah involusi uteri, kemudian ditambah lama bunting, kemudian dikurangi 14 hari. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki pada bagian tabel hari penting induk. Untuk tabel hari penting induk, untuk kawin pertama dimulai pada hari ke-8. Kemudian, untuk menentukan beranak pertama, kita dapat hitung dengan cara sama dengan hari di mana dia kawin atau hari ke-8 ditambah dengan lama bunting. Nah, untuk lama buntingnya yaitu 114 hari. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Kemudian kita masuk ke bagian beranak kedua. Untuk rumusnya kita bisa tuliskan sama dengan hari dia beranak pertama ditambahkan dengan interval kelahiran. Untuk bagian interval kelahiran kita beri tanda dolar di antara huruf E. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Nah, untuk beranak ketiga, keempat, sampai ke-9, kita bisa tarik garis dari ujung bagian beranak kedua. Nah, nanti akan otomatis terisi sendiri. Kemudian kita masuk pada bagian hari kawin untuk kelompok kedua. Untuk rumusnya bisa kita tuliskan sama dengan beranak pertama pada kelompok pertama ditambah dengan involusi uteri. Kemudian pada bagian involusi uteri kita bisa beri tanda dolar di huruf E-nya. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Oke, selanjutnya kita masuk untuk penentuan beranak pertama pada kelompok kedua. Untuk rumusnya sama dengan beranak pertama pada kelompok pertama ditambah dengan interval kelahiran. Kemudian pada bagian interval kelahiran bisa kita beri tanda dolar. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Nah, untuk penentuan beranak kedua sampai beranak ke-9 caranya sama teman-teman. Kita bisa tarik pada ujung garis beranak pertama dan nanti akan otomatis terisi sendiri. Oke, untuk kelompok ketiga dan seterusnya teman-teman bisa hitung dengan cara yang sama. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki pada bagian tabel hari penting anak, di mana di tabel hari penting anak ini ada hari lahir, hari jual, dan juga hari dia siap kawin. Nah, untuk hari lahir kita bisa mengelingkan dari dia beranak pertama atau pada bagian tabel hari penting induk. Kemudian kita klik Enter. Nah, untuk hari di mana dia dijual, untuk rumusnya bisa kita tuliskan sama dengan hari dia lahir ditambah dengan lama starter. Nah, untuk bagian lama starter bisa kita beri tanda dolar. Tujuannya untuk mempermudah dalam perhitungan pada kelompok berikutnya. Kemudian kita bisa klik Enter. Nah, untuk hari dia siap kawin, kita bisa tuliskan rumus sama dengan hari dia lahir ditambah dengan umur siap kawin.
Untuk umur siap kawin, kita juga bisa beri tanda dolar di antara huruf E-nya. Kemudian kita klik Enter. Oke, untuk kelompok-kelompok berikutnya, teman-teman bisa mengikuti cara yang sama. Namun, pada bagian hari jual dan juga hari siap kawin, teman-teman bisa menarik garis di pojok ini ke bawah dan nanti akan otomatis terisi sendiri. Kemudian kita masuk di bagian tabel komposisi anak. Untuk pengadaan induk pertama itu jumlahnya sebanyak 200 dengan cara kita linkkan sama dengan kita klik bagian jumlah induk. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Kemudian untuk replacement dari luar dapat kita hitung dengan cara sama dengan kita linkkan dari bagian BM atau breeding material. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Kemudian untuk BM atau breeding material dapat kita hitung dengan cara sama dengan kita linkkan dari total BM yang ada pada peternakan kita kali ini. Kemudian kita CTRL Shift Enter. Untuk jumlah anak kita hitung dengan cara sama dengan kita klik round down, kemudian kita masukkan, kemudian kita klik jumlah induk, kemudian kita kalikan dengan varying percentage. Pada varying percentage ini kita beri tanda dolar. Kemudian kita kalikan dengan liter size dari babi tersebut. Pada bagian liter size juga kita beri tanda dolar. Kemudian kita kalikan dengan kurung buka 100% dikurangi dari mortalitas piglet tersebut. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Kemudian kita masuk di bagian jumlah anak dari replacement luar. Kita masukkan rumus sama dengan round down, kemudian jumlah induk dari replacement luar dikalikan dengan varying percentage. Kemudian jangan lupa kita beri tanda dolar. Kemudian kita kalikan dengan liter size. Kemudian kita beri tanda dolar. Kemudian kita kalikan dengan kurung buka 100% dikurangi dari mortalitas piglet tersebut. Kemudian kita beri kurung tutup, kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Oke teman-teman, kemudian kita masuk ke bagian tabel komposisi anak pada breeding material. Sama dengan round down. Kemudian kita klik jumlah induk dikali varying percentage. Jangan lupa kita beri dolar. Kemudian dikali dengan liter size, kemudian kita beri dolar juga. Kemudian kita kali dengan kurung buka 100% dikurangi dengan mortalitas piglet tersebut. Kemudian kita kurung tutup. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Kemudian untuk jumlah ternak jantan kita hitung dengan cara sama dengan round down. Kemudian kita klik pada bagian jumlah anak dikali dengan
persentase dari jumlah anak jantan dan betina. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Kemudian jumlah anak jenis kelamin betina kita hitung dengan cara sama dengan total jumlah anak dikurangi dengan jumlah anak pada jenis kelamin jantan. Kemudian kita pencet CTRL Shift Enter. Kemudian pada bagian breeding material kita tulis sama dengan kita linkkan dari total babi untuk breeding material. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Kemudian untuk sisa anak siap jual itu kita hitung dengan cara sama dengan jumlah anak dikurangi dengan breeding material. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian sheet tahun. Bagian sheet tahun ini sangat berkaitan dengan bagian sheet data pada tabel hari penting induk dan juga tabel hari penting anak. Untuk bagian sheet tahun, pada bagian kolom ini merupakan kolom tanggal pada bulan tersebut. Sedangkan pada bagian bawah merupakan jumlah lama dari proyek peternakan ini dijalankan gitu. Jadi ini merupakan kumulatif dari proyek peternakan. Kemudian untuk pengisian sheet tahun ini dapat dilakukan dengan cara pertama kita melihat pada bagian sheet data pada tabel hari penting induk. Kita lihat pada bagian kolom kawin di mana pada kolom kawin itu dilakukan pada hari ke-8. Maka dari itu kita sesuaikan pada hari ke-8 ini maka ada kejadian penting yaitu kawin. Dan yang kawin merupakan kelompok ternak pada kode berikut. Kemudian untuk pengisiannya pada sheet tahun ini kita sesuaikan. Dia kawin pada hari ke-8, maka dia akan bunting pada hari ke-8. Maka kita isikan dengan cara mengelingkan sama dengan kita buka sheet data, kemudian kita klik kelompok pada kode berikut. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Kemudian pada jumlah struktur populasi ini untuk kegiatannya kita linkkan dari sheet data. Kemudian kita isikan pada jumlah pejantan. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Kemudian untuk jumlah ternak bunting kita juga linkkan dari bagian sheet data. Kita linkkan dari jumlah induk. Kemudian kita klik CTRL Shift Enter. Kemudian untuk pengisian perhitungan hari makan dan konsumsi pakan itu disesuaikan dengan status fisiologis yang ada pada bulan tersebut. Misalkan pada bulan tersebut hanya ada pejantan dan juga induk bunting saja, maka kita isi pada bagian tabel pejantan dan juga induk bunting saja. Untuk pengisian hari makannya itu yang pertama kita linkkan jumlah pejantan yang ada pada bulan tersebut. Kemudian kita kalikan dengan lama hari dia makan pada bulan tersebut. Dan untuk bulan Mei ini dia makan dari hari pertama sampai hari ke-31. Jadi kita klik pada hari ke-31 karena pada bulan tersebut dia makan dari hari pertama. Kemudian untuk hari makannya kita kalikan antara jumlah pejantan dengan lama dia makan. Kemudian untuk konsumsi pakan konsentratnya itu kita linkkan dari kebutuhan jumlah dia makan perharinya dari bagian sheet ransum pakan, kemudian dikali dengan hari makan. Kemudian untuk jumlah pakan konsentrat yang dikonsumsi, itu kita kalikan antara jumlah pakan konsentrat yang dia makan setiap hari dengan kebutuhan hari makan. Kemudian untuk induk yang bunting caranya sama. Untuk pengisian di bulan-bulan selanjutnya itu sama. Dan kita sesuaikan dengan kondisi fisiologis yang ada pada bulan tersebut.
Demikian video pra-acara Feasibility Study pada praktikum Industri Ternak Potong tahun 2025. Sampai jumpa pada praktikum di kelas. Terima kasih.